Oke, jadi materi kita hari ini kita akan sedikit membahas tentang Harbor Registry. Ada satu registry ya di sini ya. Oke, ini beberapa tools container registry yang ada. Jadi Docker Hub yang default dari Docker itu container registry yang menggunakan Docker Hub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Bangun Asmoro. Jadi saya di tim interoperability ya. Jadi yang lumayan babat alas nih. Oke, jadi materi kita hari ini kita akan sedikit membahas tentang Harbor Registry. Mungkin kalau sudah ada yang pernah nyoba, ya kita akan lebih nanti ada diskusinya ya. Oke. Berikutnya, apa itu Harbor? Jadi, Harbor itu adalah Cloud Native Registry yang dapat menyimpan container registry dan Helm chart. Jadi, service yang teman-teman kembangkan selama ini kan dalam bentuk kontainer. Nah, Harbor ini salah satu tools yang nantinya akan menyimpan kontainer teman-teman yang sudah dibuat gitu. Jadi ini benar-benar Cloud Native Registry. Gitu ya. Sebelumnya ada yang pernah akses belum ya kontainer registry yang kita miliki saat ini? GCR, coba resen kalau yang sudah pernah akses gcr.asia.io atau balik ya, asia.gcr.io. Coba resen dong. Coba resen. Ada yang pernah akses ke sana? Melihat registrinya atau exploring kontainer registry di sana? Nggak ada yang resen nih kayaknya nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya biasanya teman-teman lakukan di development ataupun kita juga di DevOps juga sering melakukan ini. Jadi life cycle dari kontainer dan image ini kita dapat perhatikan di gambar berikut. Jadi ada satu registry ya di sini ya. Ada di tengahnya ada registry di mana dia yang menyimpan kontainer. Nah, kalau teman-teman building service ya biasanya kan CI/CD itu yang nge-push atau bahkan bisa dari laptop teman-teman itu nge-push ke registry. Saat ini yang kita pakai masih di Google ya. Itu akan nge-push, kemudian dari deployment atau dari Kubernetes dia akan pulling image dari registry dan nantinya akan jadi kontainer. Jadi kalau masih ingat ya Docker itu kalau belum jadi kontainer namanya masih image. Masih image, kalau dia sudah di run mau di Kubernetes ataupun di Docker itu nanti berubah menjadi kontainer. Jadi jangan sampai keliru antara image dan kontainer. Gitu ya. Jadi kalau di CI/CD kita sudah otomatis kita building image. Jadi ada Docker file di sini ya. Docker file itu nanti isinya komen atau perintah-perintah yang nantinya akan membentuk suatu image. Gitu. Nah, nanti kalau image-nya sudah jadi terus dikasih tag itu akan di-push ke registry. Nanti tergantung deployment-nya. Deployment-nya butuh tag berapa, registry kemana. Nanti dia akan di-pull, kemudian di-run, dia jadi kontainer. Gitu. Dan seterusnya. Oke ya. Oke, ini beberapa tools container registry yang ada. Jadi Docker Hub yang default dari Docker itu container registry yang menggunakan Docker Hub ya. Ini free ya, ini free. Jadi kalau
teman-teman mau download image yang dibuat sama seluruh developer di dunia, bisa pull dari Docker Hub. Kemudian ada Quay, ini punyanya Red Hat. GitHub juga ada sendiri, GitLab punya sendiri. Azure, ini ada cloud. GCR ini yang kita gunakan saat ini ya. Regionnya ada di Asia, karena GCR itu region juga banyak ya. Kemudian ada dari punya Amazon ya, dari AWS, Treescale, dan Canister. Nah, ini contoh beberapa kontainer registry yang ada di dunia ini. Yang kita gunakan saat ini adalah Google Container Registry atau GCR. Nah, ada juga kontainer registry yang bisa kita install on-premise. Jadi self-hosted container registry yang tadi itu kan cloud-based ya. Nah, yang ini kita bisa install on-premise di data center kita. Salah satunya Docker Registry. Jadi Docker Registry saat ini tim intro ini juga sudah deploy, tapi hanya sebagai proxy ya. Karena memang Docker Registry ini kalau yang free edition itu ada limitasi untuk pull image-nya. Jadi kita sudah langganan di Docker Registry untuk menjadi proxy ketika untuk pulling image dari Docker Hub gitu. Kemudian ada juga GitLab Container Registry. Untuk GitLab ini sendiri kita baru menggunakan kita baru menggunakan reponya. Code repositorinya kita menggunakan GitLab, tapi untuk Container Registry-nya belum kita gunakan. Yang berikutnya Harbor. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Berikutnya Portus dan JFrog. Oke, jadi development cycle yang biasanya teman-teman lakukan juga. Kalau tadi itu kan life cycle dari kontainer dan image. Ini development yang biasanya dilakukan ya. Ketika menggunakan Harbor ya, ini hampir sama dengan GCR sebenarnya. Jadi development team ini nanti akan diatur untuk akses ke Harbor project-nya. Ini ada RBAC-nya, Role Based Access Control-nya. Di sini ada authentication ya tentunya. Kemudian setelah punya RBAC-nya, kemudian nanti teman-teman bisa akses project di dalam Container Registry Harbor. Gitu. Nanti bisa push image, kemudian bisa pull juga, dan berikutnya. Jadi kalau di development cycle-nya di Harbor ini bisa ada beberapa fitur ini. Pertama ada build image. Setelah build image sudah selesai, kemudian kita push image tersebut. Kemudian setelah push-nya berhasil, kita bisa scan image untuk CVE-nya. Jadi di sana kita bisa scanning image, ada vulner apa, nanti terlihat di sana. Kemudian kita bisa melakukan, ini lebih ekstrim lagi nih sebenarnya. Kita bisa sign trusted image. Jadi image yang dibuat sama teman-teman itu bisa desain sebagai trusted image. Jadi benar-benar secure gitu ya. Jadi kalau trusted image itu ya kayak SSL tuh sudah centang, atau di mana di Twitter tuh ada centangnya ya, kayak gitu. Dia verified gitu ya. Oke. Kemudian seperti biasa bisa Docker run, kalau di Kubernetes kubectl run. Nanti si Kubernetes-nya akan pull image dari registry, dari Harbornya gitu. Ini development cycle-nya. Jadi yang di sini kalau kita lakukan ketika sudah deployment di server, mulai dari dev, staging, sampai production. Ini sebenarnya juga bisa dilakukan di komputer teman-teman ya, di lokal masing-masing itu bisa dilakukan. Oke, jadi kita akan sedikit cerita lagi. Tadi kan kita agak mengenal Harbor lebih dalam lagi. Jadi ini project historinya si Harbor ya. Jadi Harbor ini open source ya dia sifatnya. Dia sudah trusted sebagai cloud native registry project. Jadi inisiatornya siapa? VMware di Cina, gitu. Jadi walaupun VMware, tapi maintenance-nya sebagai oleh community ya, karena VMware sendiri kan sudah dikenal sebagai enterprise ya dia.
Produk-produknya rata-rata ya oke, seperti kita mengalami kendala teknis ya. Oke, aman ya? Aman? Sudah aman? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah timeline dari Harbor itu sendiri. Jadi dimulai dari tahun 2014 ya. Berarti ini sebenarnya tool sudah lama sekali ya. Jadi diinisiasi di 2014 dan masih growing sampai sekarang. Jadi memang perjalanannya cukup panjang Harbor itu. Bisa kita katakan ya tools ini bukan cukup sih, sudah trusted sih. Sudah trusted karena dia sudah dimulai dari cukup lama 2014 dan sampai sekarang pun masih growing dari community-nya. Jadi masih ada update dan update. Jadi tidak ditinggalkan begitu saja walaupun dia open source. Oke, untuk fiturnya ya tadi sudah disinggung ya. Pertama ada RBAC ya, ada access control-nya. Ini integrasi dengan Active Directory yang nantinya kita akan gunakan. Kemudian ada robot account ya, biasanya untuk proses CI/CD atau deployment secara otomatis gitu. Kemudian yang berikutnya fitur replication. Nah ini cukup menarik ini replication ini. Jadi kita deploy di on-premise ya, kita deploy di on-premise, kita punya registry di site lain, mungkin di Asia atau di Singapura atau di US, kita bisa replika image kita di sana sebagai backup. Ataupun kalau misalnya kita punya data center yang berdekatan dengan repo kita bisa pull dari sana. Jadi ini cukup menarik, bisa kita replika dari sisi redundannya ada. Kemudian sudah terintegrasi dengan vulnerability scanning. Jadi kita bisa scan image yang sudah di-push di Harbor. Kemudian ada content trust, ini nanti sudah kita singgung juga, bahwa image tadi bisa kita assign sebagai trusted image. Kemudian bisa juga untuk Helm chart management. Mungkin kita juga belum banyak bermain di Helm chart, jadi ini deployment automate ya, suatu aplikasi. Jadi intinya juga dia seperti Docker Compose gitu. Helm chart ini mirip-mirip dengan Docker Compose. Tentunya kalau kita mau akses tetap ada web portal, kemudian ada RESTful API-nya, kemudian dia support multi deployment. Tuh. Ini 8 fitur dari Harbor. Oke, kita bahas tentang access control ya. Jadi access control ini dia mengaturnya by project. Jadi bukan gelondongan Harbor langsung RBAC, tapi dia RBAC ini diatur by project. Jadi katakanlah di dalam Harbor ada 2 project nanti atau 3 project ya katakanlah ya, nanti ada si A ini jadi guest, dia hanya bisa pulling image, kemudian ada developer mungkin di project lain, dia bisa pull ataupun push. Dan role yang tertinggi adalah admin, dia yang biasanya memanage dari project tersebut. Gitu. Kemudian tentang identity provider ya, Active Directory. Jadi
kita bisa baca ya bahwa si A ini masuk grup apa. Contoh si A ini masuk grup developer, ya sudah otomatis nanti di project tersebut si A ini akan jadi developer. Nanti tinggal kita baca atribut grup yang ada di Active Directory. Dan ada satu lagi akun robot ya, jadi bukan dari identity tapi dia akun lokal yang fungsinya untuk biasanya untuk CI/CD, jadi proses yang dilakukan oleh sistem. Jadi bukan person ya, tapi ini proses yang dilakukan oleh sistem, contohnya CI/CD. Ini untuk akses control. Jadi kita sekarang bahas kita tentang replication. Jadi replication ini yang kita cukup menarik ya. Jadi yang kita replika ini nanti bisa fleksibel sekali ya. Mau kita replika per projectnya jadi gelondongan besar kita kirim, kemudian atau kita kirim per image itu juga bisa. Itu cukup fleksibel. Jadi proses replikasinya adalah dia melakukan initial replication. Jadi semua yang ada di source ya di sumber utamanya akan dikirim secara utuh ke targetnya, ke target repositorinya. Kemudian jika ada penambahan di source ya di sumbernya, dia hanya mengirim incremental saja. Jadi misalnya pertama ada image tag 1.0, kemudian ada image baru tag 1.1.0. Yang dikirim hanya yang terakhir, yang 1.1.0. Karena yang pertama sudah. Jadi replikanya cukup menghemat bandwidth ya ini ya. Trafficnya cukup menghemat. Karena yang dikirim juga enggak semuanya setiap katakanlah kita bikin scheduling ya. Jadi setiap hari dia replika, setiap hari jam 12 malam katakanlah dia akan replika ke site lain. Jadi yang dikirim bukan dari awal kirim semua, tapi hanya incremental update-nya saja, cukup hemat. Jadi kalau misal ada penghapusan di source juga, dia akan menghapus di targetnya. Jadi benar-benar state-nya itu sama, antara di source dan target itu posisi image-nya sama. Begitu untuk replication. Dia sudah saya singgung tadi, dia support global replication, jadi source-nya ada satu, ya. Dia bisa replika kemanapun. Kita punya repo di Singapura, ini kecil ya, Singapura nggak kelihatan ya. Sini atau di US dan macam-macam, dia support global replication, jadi benar-benar aman lah data kita lah ya. Oke, ini juga Harbor ini support horizontal scaling ya, seperti yang biasa kita lakukan di Kubernetes. Itu ada HPA, horizontal pod auto scaling ya. Ini sama ini. Jadi sini ada, katakanlah di sini ada Docker client ya, ini kliennya nge-push ke Harbor. Nah, nanti workernya Harbor ini ada berapa nih? Soalnya ada, katakanlah ada 5. Jadi yang melakukan job atau melakukan proses push itu ada 5, tapi reponya 1 gitu. Nah, nanti ketika ada klien untuk pull, dia bisa secara merata, prosesnya akan diatur sama Harbor. Jadi katakanlah ada mati 1 ya masih aman, karena ini sudah terreplika. Workernya sudah terreplika. Itu. Ini horizontal scaling. Oke, ini untuk vulnerability scanning-nya. Ini saya coba. Ini ada di UI Project, ini SVC, dashboard kepegawaian Lumen. Nah, ini kelihatan ya. Ada CVA-nya apa, severity-nya apa, kemudian ada fix-nya juga. Ini terlihat. Ini untuk vulnerability scanning-nya. Jadi ini yang tadi saya singgung ya, terkait image trusted tadi. Jadi si Harbor ini support image signing, tapi ini baru fitur ya. Saya belum pelajari lebih lanjut, tapi ini saya cerita juga ya. Jadi ketika push ya, image kreatornya ini akan diatur sama policy controllernya gitu. Jadi ini akan ada controller apakah image tersebut sudah desain atau belum, atau lolos sign-nya.
jika lolos atau terverify akan masuk ke repository. Nah, nanti ketika sudah sign, nah ini juga fleksibel. Apakah yang masuk itu harus sudah signed atau bebas? Nah, nanti kita ada policy controller di sini. Bahkan kalau misalnya kita strict sekali ya, kita hanya bisa pull image di mana image tersebut sudah tersign. Jadi sudah verified gitu. Jadi kita bisa enforce policy di sini. Kalau pull image ini harus sudah verified atau belum, ini bisa kita atur di sini. Ini ekstrim ini, ya. Jadi vulnerable scanning itu sudah cukup oke ya. Apalagi ditambahin ini image signing ini, tambah oke lagi nih. Oke, kemudian ya Harbor arsitekturnya ini cukup kuat ini kalau kita lihat ya. Jadi untuk login atau untuk RBAC-nya kita menggunakan Active Directory, di sini identity provider-nya, kemudian untuk akses kliennya itu ada web portal, kemudian ada Kubernetes, ada Helm, biasanya Helm Chat itu kita bisa pakai Helm juga, kita bisa pakai Docker Client. Nah, ini yang core service-nya dari Harbor. Jadi dalam Harbor ini sebenarnya juga pakai Nginx ya untuk mengatur worker tadi yang kita pakai horizontal scaling. Ada Nginx juga di dalamnya. Kemudian ada REST API, ada authorization dan authentication, config dan seterusnya. Nah, nanti juga ada job service ketika kita melakukan replication. Di sini ada job-nya juga, ada log-nya juga dan seterusnya. Ini arsitektur dari Harbor itu sendiri. Oke, mungkin kita langsung demo ya. Pertama kita akan demo web portalnya, kemudian Docker client-nya. Oke, sebentar. Kita ke web portalnya dulu. Jadi sudah saya deploy di alamat registry.uii.ac.id. Terlihat ya screen-nya ya? Aman, Zen? Oke. Oke, ini login menggunakan login gateway kita yang sudah SSO. Kita login. Kebetulan saya sebagai admin di sini. Ini ada UI project ya. Nah, ini UI project ini sebenarnya sudah saya replika. Jadi replika yang saya lakukan ini adalah pull dari GCR. Bukan push ya, ini pull ya, bahkan pull ya. Ini pulling dari GCR. Nah, sepertinya oke. Oke. Nah, sini image-image yang sudah tersinkron dari GCR ini terlihat juga sudah terpakai berapa giga. Wifi di sini agak kurang bersahabat ya. Oke, seperti ini Wifi di sini agak kurang bersahabat ini, ya agak lama. Oke, coba kita cari tadi apa? Dashboard. Ini sudah saya coba scanning image. Ya, ini terlihat ya. Ini sudah saya scan. Jadi di sini tampil ya. Di sini tampil apa namanya konfigurasi dari Docker filenya muncul. Wah, ini autornya rumit ini. Build historinya sebenarnya juga muncul, tapi kok sebenarnya ini agak lama nih. Sepertinya ada kendala koneksi ini. Oh, VPN ya. Oke. Jadi nanti di sini ada vulnernya apa saja dijelaskan, build history-nya juga nanti muncul di web portal. Oke, ini sekilas saja ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nanti teman-teman bisa login ke sini registry.uii.ac.id, coba nanti ekspor di sana. Oke, berikutnya kita akan coba untuk yang Docker client ya. Jadi seperti biasa, kalau kita mau akses ke sana kita pakai Docker login.
login registry.ui.ac.id. Oke, kita masukkan username-nya. Koneksinya agak kurang bersahabat. Oke, login sukses. Katakanlah kita mau coba kita pull image dari registry ya. Pilih registrinya dulu. Oke, saya sudah ambil contoh. Oh, sorry. Sudah Docker pool. Oke, Docker pool registry UI ACD di UI project dan seterusnya. Ya, seperti biasalah ketika kita menggunakan Docker client ini juga sama. Jadi perlu dipastikan ketika pull image itu registrinya mengarah kemana. Ya, ini terlihat sekali ya koneksi saya sepertinya bermasalah ini. Atau mungkin teman-teman juga bermasalah nih. Oke, jadi seperti biasanya yang ada di Docker client teman-teman biasa lakukan itu sama persis, hanya saja posisinya sekarang di registry ui.ac.id. Kalau yang biasanya kita pakai asia.gcr.io. Oke, itu untuk demo singkatnya aja ya. Kita kembali ke slide. Oke, jadi langkah kita berikutnya adalah nanti kami dari tim intro akan mengupdate Kubernetes cluster untuk menggunakan private registry Harbor kita ini. Jadi nanti akan kita update agar support Harbor. Kemudian nanti dari GitLab CI yang sudah ada akan kita bantu ya, akan kami bantu dimodifikasi agar support private registry Harbor tadi itu. Yang terakhir, maka kita adalah migrasi. Jadi tujuan Tech Talk hari ini kita akan berpindah ya dari GCR ke Harbor Private Registry. Kenapa kita pindah? Pertama, GCR itu sudah ada notifikasi akan berpindah ke Artifact. Ya, gitu. Kedua, kita juga akan meningkatkan keamanan kita karena nanti semua image yang kita buat ya teman-teman buat itu akan disimpan di internal on-premise di UI gitu. Dan yang terakhir kita akan cukup banyak menghemat bandwidth karena pull image akan dilakukan di network internal gitu. Itu kenapa kita perlu migrasi ke Harbor. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke moderator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Mas Zen.